Kembali di News Pagi, pemirsa, akibat gangguan teknis, pesawat Batik Air yang baru saja lepas landas dari Bandara Sultan Taha Jambi putar balik dan kembali mendarat. Namun saat mendarat, pesawat yang mengangkut 117 penumpang itu pecah ban dan sempat mengeluarkan api. Inilah pesawat Batik Air nomor penerbangan 1D6803 saat berputar balik untuk mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi. Pesawat tujuan Jakarta itu harus berputar balik beberapa saat setelah lepas landas karena gangguan teknis pada bagian roda depan pesawat. Pada saat mendarat, muncul asap dan percikan api di bagian roda pesawat. Dengan pengamanan ekstra, pesawat yang mengangkut 117 penumpang dan kru itu akhirnya bisa mendarat dengan selamat meski harus berhenti di landasan pacu. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Indra Gunawan mengatakan, setelah 15 menit mengudara, Kapten Pilot menghubungi ATC untuk meminta pendaratan darurat karena ada gangguan teknis. Pemirsa, dinding dan atap stasiun kereta api Pekalongan, Jawa Tengah ambruk. Ya, dan seorang pegawai stasiun ini mengalami luka ringan. Tolong undang ke wong sintel. Center. Sabtu siang, sebagian dinding dan atap stasiun kereta api Pekalongan, Jawa Tengah ambruk. Reruntuhan menimpa ruang pengatur perjalanan kereta api dan ruang tunggu penumpang. Tidak ada calon penumpang yang menjadi korban karena kondisi stasiun saat kejadian sedang sepi. Namun satu petugas terluka ringan. Ambruknya dinding dan atap ini diduga karena usia bangunan yang sudah tua. Dinding ruangan PPKA yang ambruk mencapai 20 meter, sementara atap kantor rusak berat. Sekitar jam 13.00 kita mendapat informasi bahwa ada gedung sedikit di stasiun kereta api ini yang jatuh dari atas karena ini informasinya sudah bangunan tua, bangunan lama, sehingga ada jatuh spontan, nggak diketahui penyebabnya, namun tidak ada korban akibat kejadian ini. Meski bangunan ambruk, perjalanan kereta api Semarang, Pekalongan, Jakarta atau sebaliknya tidak terganggu. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. 1 orang tewas dalam kecelakaan antara mobil dan truk tersebut. Kecelakaan terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah mobil menabrak truk bermuatan batu. Diduga mobil dari arah Bandung ke Jakarta ini hendak menyalip kendaraan, tetapi gagal hingga akhirnya menabrak truk yang berada di lajur 1. 1 dari 4 penumpang tewas saat dibawa ke rumah sakit. Korban adalah warga Jakarta. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit Ramahadi, Purwakarta. Kecepatannya 40. 40, iya. Bapak di lajur? Di lajur kiri. Terus tiba-tiba? Posisi isi, tiba-tiba ya udah setidaknya. Itu kenapa Pak kelihatannya Pak? Gak tahu Pak, kata dia sih mau nyalip kata supir yang kecelakaan itu. Mau nyalip, mau kanan nggak kena, ada mobil. Tadi lalu lintasnya ramai Pak? Sepi Pak. Untuk korban 3 orang, kategorinya mungkin nanti nunggu konfirmasi dari petugas para medis. Bangkai kendaraan dibawa ke Polderek Jatiluhur. Kecelakaan ini dalam penanganan petugas Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, karena tak menjaga meja biliar, seorang ayah di Payakumbuh, Sumatera Barat tega menganiaya 2 anaknya yang masih di bawah umur. Penganiayaan terungkap setelah istrinya melaporkannya ke polisi. Dua bocah warga Situju, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat jadi korban kekerasan ayahnya hanya karena tidak menjaga meja biliar. Saat melapor ke Mapolres Payakumbuh, Sumatera Barat, bersama saudaranya, bocah yang masih berusia 10 dan 15 tahun bersaksi diamuk ayahnya karena meninggalkan meja biliar untuk mengambil buku pelajaran di kamar.
Pelaku lepas kendali dan mengamuk ke kedua anaknya. Bahkan istrinya yang hendak membela anak juga ikut diamuk. Kasus ini terungkap setelah pelaku ditangkap polisi karena kasus narkoba. Istrinya sendiri melaporkan tersangka karena tersangka ini kerap emosi kepada kedua orang anaknya dengan memukulkan tali tambang kepada anaknya dengan alasan tidak mau menunggu usaha biliar yang ada di rumahnya. Kemudian kita cocokkan dengan keterangan ibu korban bahwa tersangka ini sering mengkonsumsi narkoba, sangat emosi dengan pengaruh narkoba, kemudian meluapkan emosinya kepada anak-anaknya. Kini tersangka terancam pasal berlapis, yakni kekerasan dalam rumah tangga dan kasus narkotika. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam menangkap seekor macan dahan yang kerap memangsa kambing milik warga Jorong Sikabu-Kabu, Sumatera Barat. Ya, binatang tersebut ditangkap setelah masuk perangkap yang dipasang oleh petugas. Warga Sikabu-Kabu, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat khawatir setelah ditemukan 5 hewan ternak mati dengan sejumlah luka. Warga dan petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam di sekitar perkebunan memasang perangkap. Hasilnya, seekor macan dahan masuk ke dalam perangkap. Satwa berupa satwa seekor harimau dahan hasil dari konflik yang terjadi di Nagari, Sikabu-Kabu, Tanjung Aro, Kabupaten 50 Kota. Evakuasi telah dilakukan dengan selamat yang dilepasliarkan di kawasan konservasi yang ada di Kabupaten 50 Kota. Setelah dievakuasi, macan dahan yang tertangkap akan dilepas di kawasan konservasi yang ada di kawasan Kabupaten 50 Kota. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Salsabila Syairah. Dan saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.